Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Hari ini kita akan mulai dengan devosi kita. Dan sebelumnya kita akan menyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami boleh ada di pagi ini dalam keadaan selamat dan sehat selalu. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Allah mau memberikan kami hikmat, pengetahuan, sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah dari kitab Bilangan pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop tongkat Harun berbunga. Jadi, Ibu Lina tidak akan membacakan semua ayatnya untuk kita semua, tetapi Ibu Lina memilih ayatnya yang ke-10 dan Ibu Lina membacakannya untuk kita semua. Jadi anak-anak boleh membaca ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13 setelah ini, ya, atau bacanya di dalam hati. Ayat Bilangan pasal 17 ayat 10 berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Nah, untuk firman Tuhan ini diberi tema Allah pemberi hidup. Nah, anak-anak, kalau kita mau melihat bangsa Israel telah menerima tanda bahwa Allah sendiri yang telah menempatkan Harun dalam jabatannya sebagai imam besar. Nah, untuk membuat bangsa Israel lebih percaya bahwa Harun dipanggil oleh Allah menjadi imam besar bagi mereka, maka Allah memberikan satu tanda lagi supaya mereka percaya. Jadi, Musa diperintahkan untuk mengumpulkan tongkat setiap pemimpin suku Israel dan menuliskan nama mereka pada tongkat-tongkat itu. Musa harus menuliskan nama Harun pada tongkat dari suku Lewi. Ya, nah suku Lewi ini dipilih oleh Allah bukan karena suku itu lebih baik dari suku-suku yang lain. Tetapi dalam kedaulatannya,
Allah telah memberikan kepada suku Lewi hak istimewa untuk melayani di kemah suci. Dan mereka terus melakukan tugas pelayanan mereka karena panggilan atas Harun yang telah dipilih Allah. Nah, anak-anak tahu pada zaman itu tongkat melambangkan kekuatan dari pemiliknya. Ya, jadi tongkat dari pemimpin suku melambangkan kekuasaan pemimpin tersebut. Jadi tetapi tongkat hanyalah sebuah dahan yang telah dipotong dari pohonnya, dan dahan itu anak-anak tahu itu dahan itu sudah mati. Karena itu tongkat itu tidak dapat tertunas lagi. Nah, demikian juga halnya dengan kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hidup kita telah terputus dari persekutuan dengan Allah. Nah, dan telah menjadi kering dan mati seperti tongkat tadi. Tetapi hanya dengan anugerah Allah dapat menghidupkan kembali apa yang sudah mati dan membuatnya menjadi berkat untuk orang lain. Jadi tidak ada seorang pun yang layak untuk menjadi imam dan menjadi berkat bagi orang lain untuk dibawa kepada Kristus. Hanya orang yang dipanggil Allah saja ya ke dalam jabatan itu. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menjadi imam, tetapi hanya Allah yang memanggil ke dalam jabatan itu dan menerima persekutuan dari Allah dan selanjutnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, Allah menyatakan bahwa tongkat dari orang yang dipilihnya untuk menjadi imam akan mengeluarkan tunas. Musa harus meletakkan ke-12 tongkat yang telah dikumpulkan itu di dalam kemah suci. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya Musa melihat dan dia membawa tongkat-tongkat itu keluar. Ternyata ada keajaibannya. Di situ tongkat yang dibawa keluar itu ternyata tongkat punyanya Harun ini berbunga. Bahkan bukan berbunga saja, tetapi berbuah. Itu sungguh ajaib ya. Masa kayu yang sudah mati dapat hidup kembali. Nah, jadi dalam waktu 1 malam saja. Jadi anak-anak, apa yang kita lihat dari sini, kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Allah atau mustahil bagi Allah. Ya, jadi sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan, marilah kita melihat hal itu. Ya, itu semua hanya karena kuasa Tuhan. Nah, manusia yang telah mati rohaninya itu tidak dapat lagi untuk melayani Tuhan. Tetapi karena dengan anugerah Tuhan, kita dihidupkan kembali oleh karena Yesus Kristus. Ya, kita dihidupkan kembali. Nah, jadi Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib bagi orang-orang yang mau menerima Dia. Ya, sebagai imam besar. Ya. Dan kita dipilih untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus Kristus merupakan berkat bagi semua orang. Kita lihat saja bangsa Israel yang juga harus menerima Harun sebagai imam besar yang telah dipilih oleh Allah. Karena Harun merupakan model dari Kristus. Ya, jadi
bangsa Israel akhirnya memahami tanda yang diberikan oleh Allah. Jadi, di dalam peristiwa tongkat Harun berubah, bertunas, dan menghasilkan buah, maka di sini mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka menjadi sangat takut, lalu mereka berkata kepada Musa bahwa sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Nah, jadi kita tidak mengetahui dengan pasti kata-kata mereka itu keluar dari hati yang rendah, yang sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi kalau kita mau lihat, mereka ucapkan itu menunjukkan bahwa mereka itu menundukkan diri di hadapan Allah. Jadi, hal ini merupakan langkah pertama dari iman. Jadi, atas perintah Tuhan, Musa meletakkan tongkat yang mengeluarkan bunga itu di kemah suci, di depan tabut perjanjian, untuk menjadi kesaksian bagi bangsa Israel. Jadi orang-orang yang mengakui imam yang telah dipilih Allah dalam kedaulatannya akan hidup. Tetapi orang-orang yang menolak imam, pilihan Allah, akan mati. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini adalah bersyukur karena hanya anugerah Tuhan Allah yang dapat menyelamatkan kita. Ya, hanya karena anugerah Allah, karena kita adalah manusia yang berdosa, jadi Allah lah yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Yang berikut itu adalah Tuhan Yesus Kristus merupakan berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus dapat memberkati semua orang, tidak terkecuali. Apapun yang kita hadapi setiap hari, itu semua adalah berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat Ibu Lina sampaikan, dan kiranya kita belajar untuk mensyukuri setiap hal dan setiap anugerah yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Baik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, kami bersyukur karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah mau tetap menuntun menyertai kami, Allah yang akan membimbing kami sehingga apa yang telah kami dengar, biarlah kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kegiatan kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memimpin kami, baik yang belajar dari rumah bersama orang tua maupun Bapak Ibu guru di sekolah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua.